hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu bisa ditinjau dari berbagai hal kan. Tetapi kami di dalam Islam agama rahmat ini memberikan satu tinjauan bahwa manusia ditinjau awalnya dari hakikat kemanusiaannya dulu gitu. Yang nanti dari situ akan digunakan untuk melihat persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, untuk meninjau manusia dari sudut kemanusiaan itu, maka kami menggunakan perspektif pandangan-pandangan para sufi di dalam takwil-takwil mereka tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan, hikmah penciptaan, risalah kenabian, dan yang lain-lain. Sehingga dan tentu berbeda dengan tinjauan-tinjauan yang lain ya. Kami dulu pernah belajar ilmu sosial dan diberikan kaderisasi tentang bagaimana melihat demokrasi, melihat perempuan, melihat kemiskinan dan yang lain-lain dari sudut ilmu sosial. Tapi bukan berarti secara keseluruhan bahwa terus kita terima begitu saja. Itu kita olah, kita endapkan, kita resapkan. Lalu di dalam perkembangannya kami merasa bahwa ada dan perlu satu tinjauan yang berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan itu ditinjau pertama-tama dari sudut hakikat kemanusiaannya menurut perspektif para sufi. Di antara perspektif para sufi itu juga berhubungan misalnya dengan hakikat manusia yang di dalam penciptaan itu kan disebutkan oleh Al-Quran. Kita menggali nilai-nilai Al-Quran. Misalnya disebut oleh ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Misalnya itu ya. Manusia itu atau di situ konteksnya adalah Nabi Adam. Didesain dan diciptakan oleh Allah itu dengan pemuliaan pemuliaan yang dimaksudkan untuk menjadi khalifah. Bisa bermakna di situ menggantikan Allah atau menggantikan makhluk-makhluk yang sudah ada sebelum Nabi Adam. Bisa bermakna pelaku yang harus merealisasikan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai dalam risalah kenabian untuk diimplementasikan di dalam melihat masalah manusia, kemanusiaan, dan lingkungannya. Bisa juga bermakna maf'ul, yaitu manusia itu menjadi alat realisasi dari kehendak yang maha kuasa atau kehendak Allah melalui apa? Melalui adanya nilai-nilai di dalam risalah kenabian sehingga manusia itu hendaknya merealisasikan itu. Selain juga ada hikmah nabtalihi ya. Nabtalihi itu kami hendak menguji manusia melalui berbagai ibtilak, berbagai guncangan di dunia, berbagai ahwal agar manusia itu tetap teguh di dalam menjalani setidaknya yang kami gali ya. Satu tauhid, yang kedua memakmurkan bumi ini penting dan senantiasa selalu beristighfar atau meninjau kembali apa yang pernah dilakukan, baik itu yang kurang, yang ghaflah, yang maksiat dan seterusnya itu. Nah, di dalam Al-Quran itu disebut di dalam surat Hud misalnya bercerita tentang kaum Samud ya. Kaum Samud itu diutuslah Nabi Soleh di situ. Lalu di dalam ayat 61 itu disebutkan kaitannya dengan pemakmuran bumi atau risalah kenabian itu ya satu ubudullah. Itu tauhid ya, berkaitan dengan tauhid. Yang kedua wasta'marakum, agar memakmurkan bumi atau Allah menjadikan kalian semua untuk memakmurkan bumi. Terus wastaghfiru. Terus kemudian agar manusia itu selalu mau merefleksikan diri terhadap apa yang dilakukan. Nah, dengan meninjau proses kemanusiaan, hakikat kemanusiaan dan relasi-relasi kemanusiaan itu ditempatkan dari sudut hikmah penciptaan. Itu sehingga kita tidak membicarakan masalah-masalah kemanusiaan itu ansih hanya berbicara tentang perempuan misalnya, demokrasi, berbicara kerusakan lingkungan dan sebagainya. Tapi itu ditempatkan dalam proses yang berhubungan dengan hikmah penciptaan. Tadi saya sebutkan setidaknya ada tauhid, pemakmuran bumi, di antara realisasi menjadi khalifah di bumi itu memakmurkan bumi yang maknanya kan bisa mengolah bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang daruri, terus kemudian menghidupkan bumi, terus kemudian dan tidak merusak. Memakmurkan bumi yang disebut istamarakum itu diantara maknanya adalah didul khorob,
yaitu kebalikan dari hal-hal yang merusak. Jadi proses yang perilaku-perilaku yang merusak tentang tanah, tentang macam-macam ya berkaitan dengan relasi manusia itu bertentangan dengan risalah kenabian. Hal penting lagi adalah wastakmarokum itu juga bermakna agar manusia itu memakmurkan dengan sifat-sifat Baitul Makmur. Sifat-sifat Baitul Makmur itu biasanya diterjemah oleh sebagian sufi itu sebagai qulubul arifin atau kolbu kolbu dari para arif yang dipenuhi dengan apa? Amal-amal kebaikan, munajat, permohonan, silaturahmi dan yang lain-lain yang ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu meninggalkan jejak, meninggalkan asar kebaikan, bukan meninggalkan asar al-kharab atau keburukan. Nah, itu makna dari pemakmuran bumi yang sebagian dipahami oleh para sufi itu hanya sebagian aja, dan kami mengungkapkan itu di buku Islam Agama Rahmat ini untuk mengajak diri saya sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat, kepada masyarakat untuk kembali meninjau nilai-nilai Al-Quran, memahami, terus kemudian sedikit-sedikit bisa diamalkan. Dan kami khusus meninjau dari sudut perspektif para sufi.